Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin bulan lalu kita telah membahas tentang apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita, orang tua kita, dan siapapun yang telah meninggal dunia. Kita akan memasuki Ramadan paling tidak hanya 2 bulan lagi. Paling tidak kita pengajian cuman 1, paling banyak 2 kali lagi. Maka kita lanjutkan kajian kita hari ini seperti yang telah kita sepakati tadi, bahwa kita akan membahas terkait dengan bab tolak. Nanti sampaikan kepada anak menantunya, terutama sampaikan kepada yang laki-lakinya terkait dengan bab talak ini. Ini harus tersampaikan karena terkait dosa dan pahala, terkait dengan haram, terkait dengan zina. Bab talak, bahasa Arabnya pakai to, at-tolak. Jadi mau pakai talak atau tolak nih? Suka hati lah saja. Talak aja ya. Oke, talak aja. Nggak terasa ya Bu, bentar lagi Ramadan ya. Nah, salah satu ciri tanda akhir zaman itu adalah waktu terlalu cepat berlalu. Nah, itu salah satu ciri tanda-tandanya. Yuk ibu-ibu, kita bahas bab talak ini. Kita fokus sebentar dulu untuk kita sampaikan kepada anak menantu kita, terutama yang laki-laki. Kita mulai? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, talak itu ada 2. Yang pertama ada namanya talak sorih. Apa namanya? Pakai R. Talak sorih. Apa namanya? Tidak dijawab ya. Talak apa? Talak sorih. Talak sorih itu adalah talak dengan bahasa yang jelas. Ada kalimat talaknya. Contoh, ku talak kau, ku ceraikan kau. Itu maksudnya talak sorih. Dia jatuh talak.
Yang saya takut jemaah saya bukan masuk ke dalam talak sorih. Pokoknya talak sorih adalah talak yang jelas, ada ucapan cerai dan ada ucapan talak. Tapi yang kita ngeri itu adalah yang kedua. Apa yang kedua? Namanya adalah talak kinayah. Apa namanya? Talak kinayah. Kinayah bukan nama tetangga ibu, bukan. Kinayah itu adalah nama talak. Talak dengan bahasa sindiran. Contoh, kuantarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku tak mau lagi sama kamu. Jatuh talak tuh. Itu talak kinayah namanya. Atau dia telepon orang tua ibu, Bu, jemput anak ibu ke sini, aku tak mau lagi sama dia. Atau dia telepon teman ibu, hey sister, bilang sama dia, aku tak suka lagi sama dia. Atau dia DM ibu, dia tulis bacaan me you and, jatuh itu. Atau dia ambil satu aja jilbab ibu, lalu dia buang keluar rumah, pergi kau situ, jatuh talak. Namanya talak kinayah, yang diucapkan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita. Atau dia cuman sekedar bilang sama ibu, aku tak mau lagi sama kau, pergilah kau ke situ, jatuh talak. Makanya lisan itu hati-hati. Bahwa kata orang, apalah arti sebuah kata. Saya sampaikan, kata sangat berarti. Orang cerai karena kata-kata, orang ijab kabul karena kata-kata, orang murtad karena kata-kata, orang mu'allaf karena kata-kata. Kita bahas sebentar satu persatu. Orang masuk Islam harus pakai syahadat. Solat pun dia belum syahadat, dia dengan kata-kata belum masuk Islam. Betul? Orang murtad karena kata-kata. Tak solat dia, tak puasa dia, tak zakat dia, mabuk-mabukan dia, berzina dia, selagi dia tidak ngomong dengan kata aku murtad, dia tetap Islam. Betul? Yang ketiga, ijab kabul. Ijab kabul dengan kata-kata, tak bisa dengan tatapan mata. Ya kan? Harus dengan kata-kata. Oke? Dihidupinya anak orang bertahun menahun, dinafkainya anak orang, tak ada ijab kabul dengan kata-kata, maka tidak jadi halal. Yang keempat adalah talak. Talak ini kata-kata. Pergi suami ibu 2 tahun tanpa meninggalkan kata, dia pergi aja 2 tahun, pergi aja, tapi dia nggak bilang talak, tidak akan jatuh talak. Pergi aja dia 6 tahun, dia tidak bilang talak, maka tidak akan jatuh talak. Jadi talak itu karena kata-kata. Nah, sementara talak itu adalah ucapan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita, jatuh talak. Tapi sebaliknya, kalau ucapan dari seorang wanita kepada seorang laki-laki, itu tidak bisa jatuh talak. Bang, ceraikan aku bang, ceraikan aku bang, tolonglah bang, tidak bisa. Selagi suami tidak mengangguk, maka sebagai seorang suami harusnya tidak mengindahkan kata-kata istrinya. Ketika istrinya suka perempuan, jangan pancing-pancing ya. Bang, antarkan aku ke rumah orang tuaku bang, pigilah surang, jatuh talak. Ibu minta toleransi pula dia. Kata-kata. Atau bang, aku urus surat cerai bang, uruslah sendiri, aku sibuk, nanti aku tunggu aja surat di rumah, jatuh talak. Kinayah namanya. Atau bang, aku urus surat cerai, ya udahlah kau pergilah, nanti aku tanda tangan. Itu namanya talak kinayah. Makanya seorang laki-laki mesti hati-hati dalam berucap. Ada yang ngomong begini, tidak jatuh talak saat marah. Siapa bilang? Semua ulama mazhab mengatakan jatuh talak walaupun saat marah. Karena kenyataannya tidak ada orang yang talak lagi liburan ke Bali, tidak ada. Pasti saat marah. Makanya talak ini berbahaya.
Makanya pada masa Umar bin Khattab, ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak orang yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Ketika masa Abu Bakar, sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan, siapa yang mentalak satu istrinya dianggap talak tiga, saking gak bolehnya. Ustazah, katanya talak itu harus pakai saksi macam-macam. Saksi bisa 2 orang perempuan atau 1 orang laki-laki, atau pengakuan wanita yang ditalak cukup dianggap sebagai saksi. Dia tinggal cerita ke maknya, ke bapaknya, aku ditalak mak, aku ditalak pak, jatuh talak. Hati-hati. Maka laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang kalau dimarah istrinya dia diam. Kalau ada orang bilang laki-laki dimarah istri diam, itu laki-laki blow on tuh enggak, dia laki-laki beriman. Jangan sampai lisannya mengucapkan kalimat talak kepada istrinya karena dia lagi emosi. Kalau ada laki-laki sikit-sikit ngomong cerai, sikit-sikit ngomong pisah, sikit-sikit ngomong pergilah kau situ, enggak pakai itu doh. Sampai 7 balik kali talak kau di rumah tuh, mak. Lah pertanyaannya, kenapa kalau laki-laki ngomong talak jatuh talak, kok perempuan gak jatuh-jatuh talak? Kalau ngomong talak, perempuan kalau mau talak harus pergi ke pengadilan. Nanti pengadilan yang akan menjatuhkan talak untuk seorang suami. Kenapa kok perempuan tidak jatuh talak kalau bercakap, sementara laki-laki jatuh talak? Karena Allah kenal dengan hambanya. Kalau perempuan ngomong talak jatuh talak, 3 kali sehari ibu talak. Perempuan tuh merajuk aja suruh suaminya pergi situ bang, aku tak mau lihat abang lagi, jatuh talak. Pergi situ bang, abang jahat sama aku, jatuh talak. Ya makanya talak itu adalah dari seorang laki-laki kepada seorang istri. Saya ulang pelan-pelan sebelum kita pergi ke masa iddah. Talak satu adalah seorang suami, talak satu belum ya. Talak itu ada 2, yaitu talak sorry. Talak sorry itu adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan bahasa yang jelas, ku talak kau, ku ceraikan kau. Yang kedua adalah talak kinayah, yaitu talak yang diucapkan dari seorang laki-laki kepada seorang istrinya dengan bahasa sindiran saja. Aku tak mau lagi sama kau, you, me, and kita masing-masing aja lah. Nampaknya kita tak cocok, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku tak mau lagi sama kau. Udahlah kita masing-masing aja lah. Ya udahlah pergilah kau dengan laki-laki itu, aku tak mau lagi sama kau. Jatuh talak kinayah. Kok diam? Nah, inilah problem. Sebelum saya sampai ke masa iddah, inilah problemnya nikah siri. Ada laki-laki perempuan nikah siri, tak pakai surat. Tadi kan saya ceritakan, kalau perempuan mau bercerai, dia harus pergi ke pengadilan. Kan gak bisa dia jatuhkan talak dengan sendirinya. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang nih ada orang nikah siri nih, laki-laki perempuan nikah siri. Suaminya tidak mau talak, istrinya pengen pisah. Suaminya nggak mau ngomong talak, nggak mau dia ngomong talak, tapi istrinya pengen pisah, istrinya pengen talak. Bagaimana caranya? Pergi ke pengadilan tak ada surat, ngomong sendiri tidak sah. Gimana caranya itu? Repot itu sudah. Makanya kenapa nikah siri itu merugikan wanita? Karena kalau wanita tak betah, dia tidak bisa mendapatkan perlindungan dari negara dan hukum. Itu gimana caranya? Tutorial gugat nikah siri. Gimana caranya? Gimana caranya? Caranya adalah si perempuan harus mengurus surat nikah dulu. Nah, diurusnya surat nikah dulu. Maka setelah dia menikah, ada surat nikahnya, baru kemudian dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Repot memang. Ada orang nikah siri, sudah tak baikan dengan suami, suami tidak mau jatuhkan talak, istri pengen talak, tapi nggak ada surat. Dia bilang cerai bang, cerai bang, cerai bang. Suaminya tak ngangguk-ngangguk juga. Tolonglah please ngangguk gitu sekali gitu kan ya. Maka perempuan ini nggak betah dia nggak betah, dia nikah dengan orang lain sebelum cerai. Itu dosanya gede.
Masa poliandri 2 suami nggak boleh? Maka harus dibuat dulu surat nikah mereka, baru nanti si perempuan ngajukan gugatan. Repot? Pada akhirnya perlu surat juga. Paham sampai sini? Yuk kita lanjut. Talak 1, 2, 3 beserta masa idahnya. Katakanlah ada laki-laki dan perempuan menikah, lajang dengan bujang menikah. Setelah dia menikah, kaulah bulan, kaulah bintang. Aku tak bisa hidup tanpamu, dek. Aku juga, bang, selebeo. Menikahlah mereka. Setelah mereka menikah, jalannya pergilah mereka bulan madu ke Ulu Kaso. Ke Ulu Kaso, ya. Pergilah mereka menikah bulan madu ke Ulu Kaso, ya. Ya, ke Ulu Kaso, ya. Lalu kemudian seketika itu mereka bertengkar, ribut, berantuk-antuk. Lalu kemudian apa kata suaminya? Ya udahlah, dek, kalau gitu kita pisah ajalah. Jatuh talak? Talak berapa? Talak 1. Ingat 1 ya. Nah, talak 1 masa idahnya adalah 3 bulan. Saya ulang, talak 1 masa idahnya adalah 3 bulan. Oke. Dalam 3 bulan, nih perhatikan, ini agak sulit sedikit ya. Dalam 3 bulan masa idahnya itu, kalau mereka pengen rujuk, pengen baikan, itu boleh. Pengen rujuk, pengen baikan, boleh. Tak usah pakai nikah ulang. Diusir pagi, dijemput sore karena rindu, boleh. Diusir pagi, dijemput lagi ke rumah emaknya 2 hari lagi, 3 minggu lagi, boleh. Karena masa idah adalah masa tunggu. Seorang suami atau istri boleh melakukan rujuk tanpa nikah ulang. Dengan anggo aja, tatapan mata bisa rujuk. Itulah masa idah, 3 bulan atau 3 kali suci. Dan dalam masa idah itu, perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau perempuan nikah dengan orang lain, maka dia tidak sah nikahnya. Kalau nikahnya tidak sah, maka dia berzina. Kalau dia berzina, maka lahir anak. Kalau lahir anaknya perempuan, nanti bapaknya tadi tak bisa menikahkan anaknya. Dinikahkan juga oleh bapaknya, maka nikah anaknya tak sah. Nikahnya anaknya tak sah, dia zina lagi sampai seterusnya. Paham bingung? Paham bingung? Maka ada perempuan ditalak hari ini, minggu depan nikah lagi dengan orang lain. Tak betul, mau nikah lagi, habiskan dulu masa idah. Masa idah bukan perempuan tak boleh keluar rumah. Masa idah bukan perempuan harus dipingit dalam rumah. Masa idah adalah masa di mana perempuan tak boleh menjalin kedekatan dengan laki-laki lain dan tidak boleh ta'aruf. Jadi bukan berarti masa idah tuh nyondok dalam rumah sampai nggak kerja-kerja, nggak masak lontong, padahal jual lontong dia. Ada yang kayak gitu, salah paham. Dia PNS, dia masa idah, ngambil dia cuti 3 bulan, manalah bisa. Iya kan? Jadi bukan tak boleh keluar rumah, tapi tidak boleh menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam 3 bulan tidak boleh menikah dengan orang lain. Dalam 3 bulan mau rujuk boleh. Paham? Lalu bagaimana ceritanya kalau udah lewat 3 bulan? Misalnya nih ego gitu ya, saling marah-marahan, ego, sampailah dia 3 bulan. Setelah hari 40, hari ke-40, mereka kangen-kangenan, pengen rujuk lagi. Boleh? Boleh, tapi harus nikah ulang. Kalau udah habis masa idah, pengen rujuk lagi, harus nikah ulang. Paham? Nah,
Nah, nikah ulang itu seperti nikah. Ada laki-laki perempuan, ada mas kawin, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi. Jangan minta mas kawin Fortuner, tak jadi rujuk nanti. Bisa dengan bismillah saja bisa. Ya, nikahlah. Tak usah undang kami, nikah aja lah di rumah sendiri. Tak perlu pula kasih undangan, "Woi, ini kami mau menikah rujuk talak 2." Anda usah. Ya, jadi cukup dengan kita nikah saja. Kalau tidak menikah setelah rujuk talak 2, maka dia rujuk begitu saja, maka dia berzina. Kalau berzina, lahir anak itu bukan anak kandung bapaknya secara syariat. Kalau anak itu perempuan, tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Dinikahkan juga oleh bapaknya, nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah, anaknya berzina lagi. Lahir anak lagi, perempuan lagi, tak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Dinikahkan juga, tak sah lagi, zina lagi, seterusnya. Oke? Dah. Oke, saya ulang ya. Talak 1, masa idah 3 bulan. Dalam 3 bulan boleh rujuk? Boleh. Dalam 3 bulan boleh perempuan nikah sama orang lain? Tidak. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk gimana caranya? Harus nikah ulang. Setelah 3 bulan boleh dia rujuk, boleh dia nikah dengan orang lain? Boleh nikah dengan orang lain? Setelah 3 bulan boleh. Rujuk dengan suaminya? Boleh. Caranya? Nikah ulang. Clear? Dah. Damailah orang nih. Biasanya setelah ribut damai itu makin romantis. Kata orang pula, "Kaulah bulan, kaulah bintang. Pergilah bulan madu lagi ke Bukit Naang." Tadi lu kasok, ini Bukit Naang. Jadilah, iya kan? Kan yang penting berdua, kemanapun yang penting sama kamu, Haji. Terasa mudah semua bahas talaknya. Dah, damailah dia berdua, damai. Ternyata cuman ribut lagi, cuman setahun. Udahlah. Kalau kayak gitu kita pisah aja lah. Nampaknya kita nggak cocok. Kata istrinya. Apa kata suaminya? Oke, jatuh talak. Talak berapa? Talak 2 sama kayak talak 1, persis. Makanya talak 1 dan talak 2 itu adalah namanya talak roja'i. Talak roja'i, talak yang bisa rujuk lagi. Talak 2, masa idah 3 kali suci, atau bahasa lainnya adalah 3 kali haid, ya. 3 kali suci atau 3 kali haid, atau 3 bulan. Dalam 3 bulan kalau mau rujuk boleh. Dalam 3 bulan kalau mau rujuk boleh. Dalam 3 bulan perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau nikah berzina. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Setelah 3 bulan perempuan boleh nikah dengan orang lain. Yang banyak terjadi adalah talak 1, talak 2, habis masa idah tidak nikah ulang. Itu yang repot. Itu repot betul. Nikah apa pula susahnya, palingan cuma 5 menit aja. Oke? Bingung? Ya, rukun nikah ada wali. Apa rukun nikah? Iya, ada saksi, ada wali, ada saksi, ada mas kawin,
ada ijab kabul, ada suami istrinya. Apa? Harus pakai tuan kadi juga. Oh, tidak harus pakai tuan kadi. Undang ustadz masjid, undang gharib masjid untuk aku nikahkan engkau, gitu-gitu. Boleh. Oke. Banyak yang nanya nih, mau rujuk nampaknya semuanya. Oke. Nah, sekarang seandainya sebelum kita lanjut ke talak 3, seandainya kita atau menantu kita atau anak kita udah pulang ke rumah kita, udah 3 bulan, udah 3 bulan dan 4 bulan dia pulang ke rumah kita, tahu-tahu bulan keempat dijemput oleh suaminya, kita serahkan anak kita lagi tanpa nikah ulang. Saran saya, pulang dari sini nikah nanti malam. Enggak harus nanti malam lah, kapan lah. Karena anak ibu pulang ke rumah sudah 4 bulan, tahu-tahu pengen dirujuk sama suaminya, ibu tak nikahkan. Itu yang salah. Harus nikahkan. Ada yang sudah 5 tahun, rujuk gitu aja. Tidak ada nikah ulang. Kalau tidak, nikah lagi. Mana bisa udah cerai datang gitu aja? Itu bukan mahram. Kalau nggak pernah bilang cerai, nggak cerai nama itu dong. Kan tadi kita bilang kalau dia cerai, kalau nggak pernah bilang cerai berarti bukan cerai. Kalau dia pergi, istrinya ridho, aman. Kalau istri nggak ridho, istri yang ngajukan gugatan baru jatuh talak. Itu nggak jatuh talak itu, selagi suami nggak ngomong talak. Jadi gini, kalau ibu ada anaknya pulang ke rumah, sudah 4 bulan baru dia rujuk, ibu harus nikahkan ulang. Maka kalau anak itu merajuk, mengambek, bertengkar dengan suaminya, pulang dia ke rumah kita, udah mau 3 bulan, tanyakan, kalian kemana nih? Cemana nih caranya nih? Kalian mau rujuk nggak? Kalau mau rujuk masih bisa nih sebelum 3 bulan. Karena kalau udah 3 bulan harus nikah ulang. Paham? Yo, ulang lagi biar paham. Talak 1, talak 2 sama. Nama talak 1, talak 2, talak apa tadi? Talak rojai. Talak 1 dan talak 2 masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan kalau mau rujuk boleh, nggak usah ada kalimat rujuk. Dalam 3 bulan perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau nikah dengan orang lain berzina. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk dengan suaminya harus nikah ulang. Setelah 3 bulan kalau mau nikah dengan orang lain boleh. Jadi kalau seorang suami mentalak istri, pengen untuk ketemu, nggak pengen melepas istri, panggillah istri sebelum 3 bulan. Karena menikah kayaknya mudah, tapi kan perlu wali dari kedua belah pihak, perlu saksi, itu repot. Yang fenomena terjadi, kasus pertama adalah banyak orang yang rujuk, orang yang cerai talak 1, talak 2 sebelum 3 bulan udah punya suami baru. Itu parah, nggak boleh. Atau kasus yang kedua selanjutnya adalah laki-laki dan perempuan bercerai, setelah habis masa idah lebih dari 3 bulan dia rujuk tanpa nikah ulang. Ini masalah. Maka itu pentingnya ilmu. Yang ragu boleh tanya. Kasus ibu tadi, suaminya pergi gitu aja, tidak mengucapkan kalimat talak. Apalagi itu tidak jatuh talak. Istri meninggalkan suami. Suami tidak pernah mengucapkan talak. Istri ninggalin suami doang. Berapa lama ditinggal suaminya?
Lebih 5 tahun. Rujuk lagi nggak nih orang nih? Kalau nggak ada rujuk, nggak ada, lantaklah situ. Dia maksudnya kalau dia mau rujuk, kalau dia mau balik lagi itu nggak ada masalah. Biasa-biasa aja, karena itu bukan talak. Siapa itu? Kepo pula siapa? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istri meninggalkan suami sudah 5 tahun, suami tidak bilang talak, tidak jatuh talak. Kalau mau rujuk bisa, tentu tak perlu nikah lagi, karena itu bukan talak. Karena yang meninggalkan di sini istri, dan ketika istri pergi, suami tidak pernah ngomong talak. Kan tadi saya sampaikan di awal, talak hanya jatuh karena omongan dan tulisan. Paham? Berdosa nggak perempuan? Tergantung kasusnya. Kenapa dia meninggalkan suaminya? Kalau tidak syar'i meninggalkan, maka dia berdosa. Tapi kalau dia meninggalkan karena suaminya pezina, pemabuk, mainin anak orang, pejudi, narkoba, udah diingatkan berkali-kali nggak juga berubah, maka dia mesti tidak berdosa. Dan saran saya, apa alasan dia meninggalkan suaminya? Kalau memang mau dia tinggalkan, lebih bagus dia urus gugatan biar ada suratnya dan bisa nikah lagi dengan pangeran yang baru. Gitu. Oke? Dah? Silakan, Mak. Ini baru sampai talak 2, talak 3 belum? Siapa tuh? Mau bertanya? Iya. Nggak jadi. Jadi gitu. Oke? Dah. Yuk kita masuk ke talak 3. Udah talak 3 dah. Udah mau pulang lagi dah. Damailah tadi orang tadi. Ternyata rindu lagi. Kemudian rujuk lagi dia. Rujuk. Waktu dia rujuk sama. Ternyata bang, udah berkali-kali kita berpisah. Nampaknya kita memang tidak bisa dipisahkan bang. Walaupun kita kayak Tom and Jerry bang. Rupanya 2 tahun cuman. Suaminya bilang, udahlah dek, kalau kayak gitu aku tak mau lagi sama kamu. Ku talak kau. Jatuh talak? Talak berapa? Talak 3 ini yang bahaya. Talak 3, perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Jadi suami yang mentalak 3 istrinya, dia harus mengikhlaskan istrinya nikah dulu dengan orang lain. Harus ada namanya muhallil. Harus dihalalkan dulu oleh orang lain. Setelah nikah dengan orang lain, maka harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur, cek hamil atau tidak. Kalau hamil, tunggu sampai lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau tidak diceraikan, tak bisa balik. Wah, macam mana mau balik? Bang. Setia pula dia dengan suaminya. Tidak bisa balik. Nah, bang, ceraikanlah aku bang. Apa bang, nak mantap dah bang. Mantap yang dulu lagi bang. Tidak bisa. Kecuali perempuan ini yang mengajukan gugatan, baru dia bisa balik. Kedua belah pihak harus menikah atau perempuan aja. Perhatikan, talak 1, 2, 3 dan masa idah hanya berlaku untuk perempuan. Laki-laki mana ada masa idah? Apa tujuan masa idah? Untuk memastikan rahim kosong. Seandainya tidak ada masa idah, talak 1 masa idah 3 bulan,
ternyata nikah dengan orang lain, ternyata hamil, ujung-ujungnya 2 bibit. Paham? Jadi kalau laki-laki sekarang dia talak istrinya, besok pagi dia menikah dengan orang lain boleh. Nah, untuk talak 1, 2, talak 3 juga gitu. Yang nikah tuh hanya laki-laki saja. Perempuan tidak, yang perempuan tidak, yang menikah tuh perempuan aja. Yang laki-laki tidak perlu menikah ulang. Tapi laki-laki harus mengikhlaskan istrinya, diambil dulu oleh orang lain, baru diceraikan, baru kembali kepadanya. Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya sudah, kenapa heboh? Pengalaman talak 3 kah? Enggak. Atau talak 17? Ada yang nanya sama saya, Ustazah, apakah ada jalan keluar lain? Saya tidak pengen istri saya dilepas sama orang lain, tapi saya sudah mentalak istri saya 3 kali dengan talak yang sah. Saya bilang, jalan menuju Roma banyak Pak, kecuali yang ini. Ini tidak bisa Pak. Bapak tidak bisa rujuk kepada istri Bapak sebelum istri Bapak nikah dengan orang lain dulu. Bapak ikhlaskan dulu Pak. Bapak nunggulah dengan pengharapan dan penantian, atau Bapak keep moving, move on, untuk cari yang baru Pak, permata yang baru. Loh kok gitu kayak gitu? Itulah ajaran Islam, karena Islam ingin menyatukan keutuhan rumah tangga, supaya laki-laki tak sedikit-sedikit cakap talak, sikit-sikit ngomong talak, sikit-sikit ngomong talak, tak pakai itu. Oke? Tunggu loh. Jadi nikah dia dengan orang lain kan Bu? Nikah dengan orang lain. Tapi nikahnya dengan orang lain tadi tidak boleh karena kontrak atau nikah mut'ah. Nggak boleh. Bang, nikah yuk. Ngapa? Aku pengen balik ke suamiku yang pertama, tapi kata Ustazah Nela, nggak bisa, harus aku nikah dulu dengan orang lain. Nikah kita dulu yuk, habis itu ceraikan aku ya. Oke, mantap. Gas. Nggak bisa. Itu nikah mut'ah, kawin kontrak, haram. Jadi harus nikah itu dengan kesadaran penuh, dengan keinginan sadar, tanpa berniat untuk berpisah. Oke? Dah, silakan Bu. Ketok palu cerai sah. Iya. Udah sah secara hukum talak 1. Suratnya talak berapa? Oh, enggak tahu. Oke, terus? Tidak. Kalau udah ketok palu, tergantung suratnya talak berapa. Baca suratnya nanti di rumah. Kalau baca surat talak itu, surat pengadilan. Dia talak itu kan ada talak ba'in sugro. Bahasa Indonesianya gini aja. Kalau dia cuma talak 1, Bang udah keluar surat kita Bang, kita udah berpisah, rupanya luluh hati, rujuk aja lagi, boleh. Masa idah tetap 3 bulan. Kawin kontrak tak boleh, hanya boleh pada masa Rasulullah. Ulangi. Kalau mau rujuk, kalau dalam talak 1 dan talak 2, tengok suratnya itu talak berapa dari pengadilan. Itu tengoklah dulu di rumah, talak berapa. Kalau talak 1 boleh rujuk dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan harus nikah ulang, kayak tadi. Oke? Masih ragu? Kalau lihat suratnya ternyata isinya talak 3, nggak bisa rujuk lagi. Perempuan harus nikah dulu dengan orang lain, walaupun proses pertama. Oh, proses pertama kan hakim yang menentukan nanti talak 1, 2 atau 3. Ya lihat suratnya talak berapa. Talak 3, ku talak kau talak 3, ku talak kau sekebun. Kan ada laki-laki ngomong ngasal-ngasal gitu. Ku talak kau 1 kilo. Ada saya dapat kasus.
Kutalak kau sekebun, katanya kayak gitu. Apakah itu tetap dianggap talak 3? Itu perbedaan ulama madhab. Tapi jumhur ulama sepakat talak 3 yang baru dilakukan 1 kali tetap talak 1. Tapi kalau talak diucapkan berturut-turut 3 kali dalam masa idah, dalam 3 bulan itu 3 kali dia ngomong, itu jatuh talak 3. Oke? Nikah dengan wali. Seorang janda, orang tua laki-laki masih hidup, dia nikah bisa dengan wali hakim. Orang tuanya masih hidup. Apa alasan orang tuanya tidak menjadi wali? Kalau cuman sakit, wali bisa. Nggak cuman orang tua, adik kandung bisa jadi wali, abang kandung laki-laki bisa jadi wali, paman bisa jadi wali, seburuk-buruknya wali hakim. Oke? Bisa. Bisa. Nikahlah. Bisa. Oke? Paham? Kalau pergi tak pulang-pulang kayak Bang Toyib, tidak ada kalimat talak, tidak jatuh talak. Pergi aja dia entah kemana, tidak ada kalimat talak, tidak jatuh talak. Tapi kurus surat cerai bang, urus ajalah suratnya nanti kasih aku, itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Clear? Apa tujuan ini semua? Tujuan ini adalah agar kita upaya preventif, bahwa hati-hati kalau kita berbicara. Ini cara Allah menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, para laki-laki tidak ada masa idah. Nah, laki-laki bisa nikah kapan saja, ya, bisa nikah lagi kapan saja. Nah kayak gitu ya. Laki-laki tidak ada masa idah. Saya pernah punya rekan ya, waktu dia istrinya meninggal, itu nangisnya luar biasa. Nangis siang malam nangis. Setiap hari ke kuburan sampai seminggu. Minggu kedua dapat kabar nikah dengan orang. Berarti ke kuburannya minta izin, minta ridho dia nampaknya. Loh kok bisa ustazah dia baru 2 minggu udah nikah? Ya, emang kenapa? Kata saya. Dia laki-laki, masa idahnya nggak ada. Ya tapi kan genit kali, nggak urusan genit, nggak ada masalah daripada dia berzina. Baik sangka aja lah. Kok nggak terima ibu dengan yang saya cakap? Kok nggak terima sih? Lah kan betul bu. Dia datang ke kuburan istrinya setiap hari minta ridho. Mungkin istrinya bilang santailah. Yang kedua nikah dia. Ustazah itu genit, enggak, kan dia nggak ngelanggar syariat. Boleh aja dia nikah. Kan laki-laki nggak ada masa idah. Oh iya protes gimana? Iya 10 hari, 3 bulan 10 hari. Sebagian ulama mazhab bilang 4 bulan 10 hari. Jadi nggak bisa suami meninggal sekarang 40 hari nikah lagi. Kemarin saya dapat pertanyaan, ustazah, ada suami meninggal ustazah, dia 40 hari udah mau nikah lagi. Saya bilang paten kali lah orang ini ya. Apalah ilmunya ini ya kan. Nah jadi nggak boleh, itu nanti berzina dia. Paham? Insyaallah. Ada pertanyaan, ustazah, kayak gimana nih ustazah? Saya nggak ngerti soal talak ini. Saya udah talak istri saya sampai 22 kali. Saking seringnya ngomong talak. Saya bilang tak sampai ilmuku ke situ, Pak. Ada saya. Jadi intinya, yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Ke depan kita perbaiki. Ya, nah ini ilmu kayak gini laki-laki nih harus tahu ini. Biar nggak sikit-sikit merajuk ngomong talak, tak boleh. Maka laki-laki itu, kalau orang bilang laki-laki yang pendiam takut sama istri itu salah. Padahal itu laki-laki yang bagus. Laki-laki harus takut sama istrinya untuk menjaga kehormatannya.
Diam aja udah. Istri ngomel tuh diam aja, pelototin aja udah. Karena kalau laki-laki ngomong, setan masuk ngomong talak payah. Maka laki-laki kalau dia marah, dia keluar rumah, lebih baik daripada dia di situ dan ngomong sesuatu yang tak bermanfaat, akhirnya jatuh talak. Orang bilang itu laki-laki cemen, enggak, itu laki-laki beriman. Kok lu dimarahin istri diam aja sih? Aku takut nanti terucap kalimat talak. Itu mantap. Kata orang itu laki-laki cemen. Tidak, itu laki-laki beriman yang tahan dengan istrinya. Gitu. Oke? Semangat membahas talak. Ngeri ya. Minta ampun. Ada yang udah punya surat belum? Salah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham? Kalau udah paham pulang lagi ya. Nah, hati-hati ya Iya. Iya. 6 bulan berturut-turut. Tapi ada ujungnya. Kalau istri tidak ridho. Saya bacakan ya. Tak dibaca surat nikah, bahaya nih udah ibu-ibu ini ya. Tengok isi surat nikah. Jika suami tidak menafkahi istri lahir batin 6 bulan berturut-turut. Memang tidak pernah baca surat nikah nih. Susah sudah nih. Ya, saya ulangi ya. Jika suami tidak menafkahi istri 6 bulan berturut-turut lahir batin dan istri tidak ridho, istrinya harus tidak ridho dulu. Apa kaitannya? Kelanjutannya apa? Maka istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetap harus diajukan dengan membayar kalau dulu 2.000 perak. Baca nanti surat nikah sampai rumah ya. Tapi kalau istri tidak ridho, tapi dia pergi 5 tahun, istri kangen, istri ridho,